Mas, Mbak, sebentar ya, saya lagi koordinasi dulu dengan Bu Dina, bentar ya. Oke, selamat siang. Kita lanjut lagi. Mohon maaf, agak lama Siang, tadi ya, Pak. sedikit. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, siang semua. Maaf, Pak, sebelumnya, Pak. Assalamualaikum. Yes, kenapa? Ini Apa ini tadi yang- kan di kelas sebelumnya Andri Dwi Kurniawan ini screen record juga. Terus ini juga screen record Yes. emang untuk Mas Ketua kelas ini emang anggota dari kelas kita kah? Soalnya tadi di kelas Oh, sebelumnya iya, kan ada. dipastiin. Jangan-jangan admin lagi. Iya. Dipastikan dulu tuh. Sebentar, di sini sekarang ketua kelasnya siapa ya? Saya lupa ya. Baca kemarin Mas tuh. Jul Daniel sama Mbak Farisa. Kak Farisa. Oh, oke. Siap. Iya, Pak. Oh, gitu. Nah, tuh. Admin. Oh, Kalian nih kenalan dulu Oke. makanya. iya. Tadi nggak kenalan sih. Sempet Oke, kayak Pak. maaf ya, Mas Andri. Apa-apa, udah. Miskomnya udah hilang berarti ya. Mm-mm. Ternyata dari tim admin. Oh, siap, Pak. Sebentar, wait. Oke, terima Ini kasih, Pak. Bu Dina WhatsApp lagi soal. Bentar ya. Saya jawab WhatsApp Bu Dina dulu.
Oke, mohon maaf ya. Saya lagi berhubungan sama Bu Dina, admin dari leader dari UTLLN ya. Masalah administrasi biasa. Ya. Ada yang saya pastiin soalnya ya. Nanti kalau enggak kasihan administrasi kita udah jalan jauh ternyata itu lagi ya. Balik lagi. Oke, kita ketemu lagi ya. Tadi mungkin ada yang kelas saya, Mas Ismanto, kemarin Mazul, Daniel ya, dan lain-lainnya ya. Kita kembali lagi ketemu ya. Semoga nggak bosan ketemu saya ya. Semoga nggak Insya bosan. Allah Tapi nggak bosan, bosan Pak. bilang aja. Aman, Pak. Ya, ya wes, nggak apa-apa. Ya, tapi hari ini siang ini mungkin di sana mungkin jam berapa ya? Jam 4 ya? Setengah 4 ya? Setengah 4 apa setengah 5? Jam 4:04, Pak. Hmm, jam 4-an lah ya. Oke, kan 2 jam ya dari sini. Ya, semoga nggak ngantuk, masih semangat ya. Oke, Pak. sebelum saya mulai, seperti biasa ya Mas Daniel Pak Ketu ya. Kita kontrak kuliah dulu. Di sini ada kurang lebih 26 mahasiswa yang ada di sini. Nah, mungkin kita kontrak kuliah dulu biar kita sama-sama enak, bahasanya jadi satu. Itu ya. Itu. Eh Sebelumnya perkenalkan nama saya Surahman Pujianto. Panggilnya bisa Pak Rahman, Pak Surahman. Nah, biasanya itu sih, ya. Oke. Eh Saat ini aktivitas saya adalah lebih banyak mengajar. Saya mengajar di Trisakti dan sekarang di UT, ya. Kemudian ada juga yang saya lakukan juga. Di sini ada Mas Teruzi juga ya. Jadi tadi udah ketemu juga ya Mas ya. Semoga nggak bosan saya kenalan lagi ya. Tuh Nggak ya. apa-apa, aman, Pak. Mungkin yang lainnya belum kenalan kali ya. Nah itu. Terus tadi kita udah ketemu di kelas manajemen. Ini sekarang kelas Mateko ya. Terus singkatannya biasanya jelek kok. Yang kemarin pakainya singkatannya jelek kok. Masa kelasnya singkatannya Mate kan saya nggak suka. Kurang bagus ya. Mate itu kurang bagus kalau bahasa Jawa ya. Jadi saya mungkin pakainya Mateko aja. Oke. Tadi kita nggak apa-apa beberapa waktu ke depan 8 kali pertemuan. Cuman memang di kelas saya mungkin agak sedikit different ya, mungkin sama kelas lain. Yang jelas adalah kita ada standar dice-nya. Dan saya juga mencoba tidak merepotkan kalian karena kemungkinan kalau yang dari kemarin-kemarin sih kalau saya ngajar hari Minggu pun tetap ada yang kerja. Tuh ya, emang orang Indonesia itu semangat kerjanya tuh tinggi ya, etos kerjanya tinggi gitu ya. Mau di mana-mana pun ada gitu ya, pasti workaholic sih enggak, tapi etos kerjanya tinggi ya. Ya itu ya, seperti itulah. Tapi nggak apa-apa, demi hidup. Nama aja hidup kok ya. Hidup kan nggak ada yang mudah dan susah, cuma di pikiran doang kan gitu. Oke, hari ini karena Mat Eko, jadi mungkin semoga nggak ngantuk dan nggak puyeng karena kita belajarnya agak agak sedikit banyak kaitannya sama angka seperti itu ya. Angka dan pemahaman-pemahaman. Awal sih mungkin very easy, masih easy pemahaman-pemahaman, cuman nextnya mungkin agak ribet. Mungkin. Tuh. Nah, untuk di kelas saya eh kita kontrak dulu. The first untuk inisiasi kita ada 8 inisiasi seperti biasa ya. Mungkin nanti Mas Daniel bisa diinfokan ke temennya. Kita mirip kayak kemarin manajemen yang sudah ikut kelas manajemen saya. Ya, jadi nanti ada yang namanya tugas di pertemuan 3, 5, 7. Ya, tugas itu akan saya kasih soalnya nggak banyak-banyak kok, simple, very easy lah. Saya juga pakai angkanya juga nggak mau pakai angka rumit-rumit lah. Yang penting teman-teman paham gitu aja ya. Itu. Cuman yang harus kalian ingat nanti UTS sama UAS bukan saya yang buat soal ya, tapi dari kampus. Jadi di sini saya mencoba untuk poin di tutonnya ini
Ya, saya coba untuk masalah nilai, saya akan membantu teman-teman. Cuman teman-teman juga harus bantu diri saya sendiri. Jadi jangan sampai tugas nggak dikumpulin ya. Tugas nggak dikumpulin ya sayang sekali. Gitu ya. Jadi hilang nanti ya kesempatannya. Kenapa? Untuk tugas kita ada batas waktunya ya 2 minggu. Tugas 3 batas waktunya sampai tugas 5. Tugas 5 batas waktunya sampai tugas 7. Tugas 7 batas waktunya sampai tugas 8. Itu cuma seminggu. Kenapa? Karena saya dikasih waktu seminggu juga untuk bikin nilai. Jadi mepet juga. Jadi kalau saya sampai tambahin seminggu lagi, kasihan tak tugas kalian nilainya nggak masuk yang ke-8 ya. Tuh. Jadi seperti itu alasan saya sih sebenarnya. Terus ada batas waktunya. Jadi kalau lewat nggak bisa input tugas. Itu aja sih. Kalau lewat nggak bisa input tugas. Jadi secara sistem itu sudah close. Jadi nggak bisa di input. Jadi makanya jangan sampai lewat. Untuk tugas buat saya adalah kalian coba kumpulin dan nanti ada penilaian. Nanti untuk penilaian karena ini bukan manajemen. Kalau manajemen itu adalah kedalaman materi, apa kedalaman jawaban. Kalau di sini namanya angka sudah pasti angka kelihatan ya. Namanya angka 1 ya 1, 2 ya 2. Jadi kalau salah ya kemungkinan besar salah gitu ya. Tuh. Jadi karena ini ada angka, jadi kita tidak ada kedalaman jawaban. Jadi yang jelas adalah rumus pasti udah oke, pasti. Yang kedua apa namanya? Jawaban akhir juga pasti kelihatan harus sama. Nah, nanti untuk materi PPT kalau memang kalian mungkin mau atau membutuhkan bisa request nanti di grup ya. Tuh, nanti Mas Daniel tolong di apa namanya di akomodir aja kalau banyak. Oke, kalau enggak ya mungkin personal aja juga nggak masalah. Ya kalau butuh PPT-nya. Cuman saya nggak mau langsung ngasih. Jadi as the needs aja kebutuhan dari kalian. Karena itu dari buku ada. Cuman ini saya coba rangkum dari buku. Tuh. Itu sih, saya nggak akan ngambil, ini beda sama manajemen, sama pengantar bisnis, sama yang lainnya saya ajarin, yang manajemen. Saya nggak akan banyak ngambil dari yang luar, karena kalau ngambil dari luar, itu tambah puyeng lagi. Jadi saya sesuai pakem di buku. Saya cuma mencoba menjelaskan. Itu. Itu terkait tugas. Ada pertanyaan sampai sini tugas? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, sebentar. Ini ada teman saya nawarin di kisah mahkamah. Bentar ya. Wait, saya close dulu. Oke, wait. Saya ada rekanan saya di Jepang nawarin apa Hakama. Mau kok dikirim mahal ya? Kalau dari sana mahal. Handmade, handmade-nya nggak seberapa, biaya kirimnya lumayan mahal ya. Kalau cuma satu. Ntar saya tunggu aja kalau dia balik ke sini lah, biarin. Nah, sekarang itu tugas. And then next ada biasanya namanya diskusi. Ya, jadi diskusi itu ada di situ dipasang di apa namanya si layar kalau nggak salah ya, bener ya, tuh. Nah itu ada dipasang di situ. Nah, cuman kalau dari saya pribadi, kalau kamu pengen ngerjain silakan aja dikerjain. Tapi nggak saya nilai ya, itu. Jadi untuk diskusi kamu coba-coba aja kerjain. Tapi jangan sampai tanya bahwa Pak, kok diskusinya nggak dinilai Pak yang dikerjain? Iya, karena itu bukan saya yang buat. Paham ya? Itu yang buat dosen lain dulu ya. Jadi maybe ya kalau kamu ngerjain diskusi ya silakan. Untuk latihan boleh. Tapi diskusi akan saya lihat mungkin saya akan sedikit mempermudah kamu yaitu kita di kelas aja langsung. Ya. Karena kalau kamu buat diskusi SD si layar itu kamu langsung kerjain takutnya sih akan text time banget waktu kalian. Paham ya? Dan saya juga untuk koreksinya juga mungkin nggak ada waktu juga gitu loh ya. Jadi di sini kita mungkin sama-sama
sepakatin aja bahwa mungkin kita lebih prefer di dalam kelas selama diskusi. Namanya diskusi kan sebenarnya di dalam kelas ya. Kalau di luar kelas itu sebenarnya tugas ya. Sebenarnya kan gitu. Logikanya kan gitu ya. Atau mau kayak gitu aja. Kalian ngerjain diskusi. Saya kasih soal diskusi. Mau gimana? Kalau ngerjain nggak apa-apa, saya kasih. Dari setiap minggu kamu harus ngerjain. Kalau kamu ngerjain ya nambah, ya terserah sih. Ya kalau saya sih paling nilai-nilai aja paling. Tapi kok kamu gimana? Kalian gimana kira-kira kesepakatan? Soal ini beda sama manajemen. Kalau manajemen masih oke lah. Tapi kalau apa? Kalau ini Mat Eko agak lumayan mikir masalahnya ya. Tuh. Gimana kira-kira kesepakatan dulu aja deh. Nanti kalau saya yang mutusin salah lagi. Saya harus demokrasi. Kira-kira gimana? Gimana? Mau dikasih diskusi atau enggak? Kalau kasih diskusi ya kan harus ada waktu ngerjainnya karena kalau enggak berarti nggak dapat nilai di diskusi ini ya as the online-nya ini ya. Tapi kalau di dalam kelas saya akan lihat diskusi kayak di kelas manajemen lain keaktifan di kelas satu pasti. Yang kedua adalah saya akan lihat absensi ya, Mas Daniel apa jadi ada yang telat, ada yang masuknya on time. Nah, itu akan menjadi catatan seperti itu ya. Terus ada yang cuma datang 1 jam doang gitu loh ya, itu akan jadi catatan. Itu sih Mas ya. Itu sebagai tambahan untuk diskusi. Atau kalau mau ya udah saya kasih aja diskusi langsung jebret, kamu kerjain semua. Pilih mana? Satu atau dua? Tuh. Kan saya mah demokrasi aja ya. Saya menghitungkan aja. Hayo, Diskusi ya di hayo. kelas Udah aja, Pak. sepakatnya sepakat. Diskusi di kelas aja sih, Oke. Pak. Kan bisa langsung Diskusi di Diskusi kelas di aja kelas, ya. Pak. nanya langsung ke dosen yang nunjukin kalau ada Nah, yang itu nggak lebih enak. ngerti gitu. Ya, itu lebih enak. Namanya diskusi di kelas soalnya ya. Hmm. Karena kalau saya kasih, saya kasihan. Kamu ngerjain pun mungkin kalau saya bingung juga gitu ya. Karena rata-rata dulu Map Eko maupun yang lain manajemen investasi, saya kan ngajarin juga manajemen investasi dan portofolio, pengantar bisnis. Besok ada apa-apa di kelas, di WhatsApp grup kelas itu bisa tanya. Itu nggak ada masalah sih, ya aman-aman aja itu. Itu oke kalau gitu clear diskusi kita on class ya gitu. Sama saya lihat absensi kalian, event kalian itu ya saya akan lihat untuk keaktifan itu jadi pertimbangan. Nah, untuk inisiasi tadi sudah, tugas sudah, diskusi sudah. Nah, dalam inisiasi ada absensi. Untuk absensi saya mungkin perjelas seperti kelas 2 kelas sebelumnya biar kita kan ada yang ikut kelas saya juga kan sebelum ini kan. Jadi biar kita mungkin standarnya sama. Absensi saya sih nggak terlalu mempermasalahkan sebenarnya Pak, telatnya berapa lama? Saya sih nggak terlalu mempermasalahkan. Tapi yang namanya absensi adalah di sini. Oh, ini ada yang tanya nih. Ya Mbak Siva, gimana? Halo, Mbak Safira ya? Safira Aji. Ya, Mana nih orangnya? Kok nggak ada nih? ya Kak, izin Yes, tanya Mbak, Pak. gimana? Hah? Untuk kelas Halo? diskusinya kan untuk diskusi. Iya Pak, dengar nggak suara saya Pak? Maaf, permisi. Halo, kok suaranya putus-putus Mbak Safira. Gimana Mbak? Halo, kamu resen soalnya. Gimana ada yang mau didiskusikan, tanyakan kah? Halo? Iya, Oh ya Kak. udah di chat aja nggak Ya, apa-apa. di chat aja nggak apa-apa. Sinyalnya kayaknya kurang bagus deh dirimu. Silakan Mbak. Yo tanya aja ditulis di situ di apa chat ya. Nah saya sambil lanjut untuk absen mungkin saya sambil nunggu pertanyaan Mbak Safira ya. Kamu nulis aja. Jadi untuk absen kayak kemarin Mas Daniel. Jadi kok batasan telatnya kapan? Pokoknya sampai kelas berakhir. Lewat kelas berakhir I don't care, gak usah ditulis. Gitu aja ya Mas ya. Tuh, jadi eh misalnya mau telat karena pulang kerja dan sebagainya, buat saya is okay. Mau keluar kelas di tengah-tengah, saya juga nggak terlalu mempermasalahkan. Cuman itu dicatat Mas, karena nanti di absensi akan warnanya hijau sama kuning Mas. Itu. Kalau hijau berarti dari awal sampai akhir selesai. Nanti besok lah, minggu depan saya kasih lihat ya. Yang kelas manajemen saya kasih lihat juga. Jadi hijau itu awal sampai akhir. Kalau kuning itu berarti
antara telat atau di tengah-tengah dia ngilang gitu ya. Karena itu akan saya reverse ke penilaian yang lain nanti. Termasuk dalam ini adalah diskusi keaktifan. Itu aja sih Mas. Ya, jadi saya nggak mau permasalahkan. Tuh. Oke, paling absensi. Oke, gimana Mbak Siva? Ada pertanyaan nggak? Udah ditulis belum? Udah ditulis belum? Biar saya bisa lihat nih. Loh, nggak jadi tanya. Ini soalnya masih resen ini. Ditulis aja Mbak Siva. Dirimu masih resen soalnya untuk pertanyaannya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tugas, diskusi, inisiasi, sama absensi. Ada pertanyaan? Absensi yang Ada ya, izin pertanyaan nanya nggak? Pak. Untuk Ya, absensi yang diisi Mas. layar nggak perlu diisi juga berarti ya Pak ya? Untuk Absensi di layar yang mana nih? kayak nggak ada absensi kayak kita kan masuk gitu. Tuh nggak perlu nggak apa-apa nggak di gimana nggak ditandain kayak udah dilihat gitu. Ada mark Oh, gini, down kalau gitu. yang diisi layar, saya kurang paham ya. Karena kalau di saya ngisi absensi di tutor. Itu ada. Jadi kalau kalian ada absensi di si layar, itu masing-masing berarti ya. Nggak ada kaitan sama dosen. Kita nggak ada diminta ngeklik, nggak ada. Di kita secara sistem nggak ada. Di saya hanya by Excel. Itu. Oke. Nah, kalau saya sih ada absensi by tutor by apa namanya? eh tutor aja. Jadi nggak ada yang lain gitu. Itu sih. Itu. Terus itu aja. Gitu Mas Daniel ya. Tuh. Saya sebentar. Ya Pak. Mohon maaf Pak, saya bertanya kalau diskusinya di kelas untuk yang ambil kerja kayak saya nilai diskusinya gimana ya Pak? Oh nggak apa-apa kalau misalnya gitu kalian kan bisa tulis di apa di pesan kan apa namanya chat dulu gitu kan di chat bisa ya. Jadi sebelum kelas siapin aja pertanyaan simple kan sebenarnya easy kok tuh nggak usah ribet-ribet ya gitu ya Mbak Safira ya. Nanti kalau bisa saya jawab enggak ya nanti saya jawab di apa namanya WhatsApp grup gitu. Oke, Mbak Safira. Oh, enak kan? Saya sih intinya kamu aktif kan nggak mesti harus ngomong ya, tapi nulis pun bisa sebenarnya gitu. Karena ya saya tahu ada yang lagi kerja, ada yang lagi enggak. Karena hebat tuh orang Indonesia, minggu-minggu kerja ya. Gitu. Saya juga minggu-minggu kerja loh. Nih buat kalian saya kan juga kerja, kasarnya kan gitu ya. Ya itulah ya. Tuh. Oke, gitu ya, Mbak Safira. Oke, semoga bisa dimengerti. Sebentar. Ini Olgi. Yes, oke. Prayoga, yes, oke. Ini Mat Eko, yes, oke. Oke, harusnya sih bisa. Soalnya absensi saya agak masalah. Itu, jadi ya gitulah. Oke, Bu. Ya, kalau nggak ada, nggak ada pertanyaan lagi berarti ya, clear ya. Untuk itu ya. Nah, cuman kalau bisa, karena ada inisiasi ya, kalian jangan sampai lupa untuk ngeklik di apa namanya web kalian ya, pasti layar kalian ya, yang untuk belajar dan sebagainya itu ada nilainya soalnya. Jadi jangan sampai lupa. Terus untuk tugas jangan sampai lupa pertemuan 357 saya kasih waktu memang seminggu, 2 minggu, tapi jangan sampai lupa, jangan sampai lewat. Karena biasanya sih ada yang kelewat kan di sini misalnya di sini ya jadi kalian itu mungkin bisa saling ya namanya di sana kan saya juga nggak terlalu apa ya nggak terlalu mempermasalahkan kamu mau kerja sama kayak mau apa kayak nggak terlalu mempermasalahkan gitu loh paham ya tuh tapi yang jelas kalau sampai kalian nggak ngumpulin ya nggak ada nilai tugas sayang banget gitu loh tuh itu aja sih oke kalau nggak ada mungkin bisa kita mulai ya tuh ini RAT sebentar. Ini sayanya kayaknya harus ngasih lihat RAT-nya dulu deh sama SAT-nya. The apa namanya? eh SOP-nya yang Mat Eko. Tapi sambil jalan bisa sih sebenarnya. Tantar ini mana sih? Orang. Hmm, Oke, kita 8 kali pertemuan.
Ini saya ngomongin masalah apa namanya RAT-nya ya. Kita ngomongin mat eko. Kemudian yang intinya kalian belajar mat eko ini untuk memahami, mengerti dan terkait konsep ya. Dan bisa mungkin menerapkan terkait mat eko seperti itu ya. Nah, kalian harus paham dulu nanti basic sebelum kita lebih jauh lagi. Nah, ini ada banyak modul. eh Modulnya sudah saya coba mungkin revisi dan saya perbaiki ya. Jadi mungkin kalau kamu download di isi layar, sometimes mungkin agak different ya. Cuma kalau di saya udah saya coba perbaikin, mungkin masih pakai pendekatan buku juga sih sebenarnya gitu. Tuh. Oke, nanti bisa silakan dimintalah biar kalian bisa belajar juga. Sebentar ini mana ya PPT-nya. Nah, oke. Kalau enggak kita mulai aja ya. Udah jam segini nanti. Takutnya kita kelamaan nanti. Oke, Bismillah kita mulai. Semoga kalian nggak ngantuk. Dinikmatin aja ya. Ini kalian ini semester berapa sih? Semester 1 atau semester 3? Pas semester 2? Semester 1, Pak. Semester 1 semua, Pak. Oh, oke, sip. Enggak, saya pikir ada yang ulang juga. Tuh ya, ini saya ada nama yang nggak asing apa ngulang atau gimana. Saya soalnya kode mahasiswanya agak bingung nih. Tuh ya, tahun berapanya agak bingung. Tapi nggak apa-apa. Oke, di sini saya mulai himpunan dan sistem bilangan. Jadi, kalau kita ngomongin mat eko, matematika dan ekonomi, ini tuh sebagai dasar sebenarnya. Gitu. Jadi, nanti kalau kamu dalam ilmu ekonomi, itu menggunakan juga perhitungan. Seperti itu. Jadi, perhitungan di sini memang menggunakan ilmu matematika, tapi yang sudah diaplikasikan, yang sudah dikombinasikan, dan sudah disesuaikan untuk kebutuhan ilmu ekonomi. Seperti itu ya. Tuh, kenapa? Karena memang perhitungannya berbeda sama matematika. Karena matematika itu mungkin secara perhitungan 1 tambah 1 bisa jadi 2. Tapi kalau dalam ekonomi itu tergantung, nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi disesuaikan dengan yang namanya teori. Tuh, ada teorinya. Kenapa 1 tambah 1 2? Karena nomor 1 udah pasti sebagai bilangan 1 tambah bilangan 1 sama dengan 2. Tapi kalau dalam ekonomi, 1 belum tentu juga bilangan. Gitu ya. Tuh, bisa jadi itu suatu prinsip tertentu. Tuh, prinsip ekonomi. Jadi bisa jadi 1. Nah, misalnya kebutuhannya 1 ditambah dengan 1 produk sama dengan 2. Belum tentu bisa jadi 5 juga, tergantung rumusannya. Cuman kita harus tahu dulu apa namanya teorinya seperti apa. Jadi makanya ini kita masih menggunakan pendekatan matematika yang diaplikasikan dengan ilmu ekonomi. Tapi ya nggak apa-apa, kita sambil jalan aja ya. Nih, yang pertama, inisiasi pertama, kalian harus belajar namanya himpunan dan sistem bilangan. Ini sebenarnya kita kembali lagi ya, kayak anak SMP, SMA ya, himpunan dan sistem bilangan. Mungkin kamu dulu udah pernah belajar, tapi ya ini mengingatkan kembali, gitu ya. Oke, himpunan. Himpunan itu dapat dituliskan dengan cara menuliskan anggotanya. Nah, kok kayak di kelas ini itu himpunan mahasiswa, mahasiswi, matematika ekonomi itu himpunan. Nah, bisa dikasih tanda kurung kurawal seperti ini. Pertanyaannya adalah, Pak, boleh pakai tanda lain nggak? Selama itu disepakati sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah himpunan itu disepakatinya ini. Tuh, pakai tanda kurung kurawalnya seperti ini boleh nggak, Pak? Nggak bisa, itu artinya untuk yang lain. Ya, itu ada kesepakatan, ada konsensus. Antar anggota dipisahkan oleh tanda koma. Penulisan cara ini disebut penulisan cara daftar. Kita ngomongin himpunan dulu. Ya, jadi kalau di sini himpunan Mat Eko ada si A, si B, si C, si D menggunakan koma. Nggak boleh titik koma, itu artinya lain lagi soalnya. Ya, itu. Nah, cuman ada yang membingungkan. Ketika kamu pakai koma, kadang ketika itu angkanya desimal, ya itu juga harus hati-hati. Biasanya dikasih spasi. Misalnya 0,2, 0,1, 0.
1, 2, 3, 3,5. Nah, itu kan walaupun itu himpunan, masuk dalam himpunan. Ketika ngomongin 0,1, 0,2 itu pakai koma ya. Nah, itu harus dirapetin, jangan dipisah. Takutnya nanti kebacanya lain. Tuh. Itu caranya nulis, tapi nanti. Wah, ini maklum ya. Saya nulisnya apa namanya? Ini ada yang lewat nih, harusnya ini nih. Ini harusnya suatu. Ini apa nggak mau ya? Ya udahlah. Oke, di sini suatu objek merupakan anggota suatu himpunan dituliskan dengan simbol E, kayak E ini. Dan bukan anggota dengan menggunakan simbol itu E disilang. Gitu ya. Himpunan tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong dan dituliskan gini doang. Set. Atau 0 dicoret. Seret. Nah, contoh A, himpunan kosong seperti ini. Atau ditulis A sama dengan 0 coret. Seret. Nah, kalau anggota itu adalah E, kalau bukan anggota itu E coret. Nah, itu aja dulu. Nah, ini cara menuliskannya dulu ya. Himpunan bagian sejati dituliskan dengan simbol ini. Atau ini. Nah, banyaknya himpunan bagian suatu himpunan X adalah 2 pangkat N. Ya, X. NX adalah banyaknya anggota himpunan X. Seperti itu. Ini caranya nulis. Ini di buku ada sebenarnya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalau gabungan itu seperti ini. Gabungan dua himpunan A dan B dinyatakan A union. U ini adalah union. Ini saya kok susah deh ya. Pas saya giniin aja deh. Ini soalnya kalau pakai dibesarin bacanya agak susah-susah gampang. Nah, A union B. Seperti itu ya. Ini cara nuliskan. Cara menuliskannya seperti ini. A union B sama dengan himpunannya apa? X titik. Ini titik 2 ini bukan dibagi ya. Tapi kayak apa sama dengan sebenarnya. X itu anggota A atau X itu anggota B. Seperti itu. Ini kalau gabungan union. Tuh ya. Union itu bukan A anggota B, enggak. Atau B anggota A, enggak. Tapi yang berpotongan. Digabung. Terus irisan. Nah, irisan itu dua himpunan A dan B dinyatakan sebagai A. Irisan B itu huruf N. Ini irisan. Ya. Kalau selisih, diferensiasi itu adalah himpunan A dan B dinyatakan A minus B seperti ini. Ya. Kalau selisih himpunan B dan A, B minus A. Seperti itu. Jadi yang menyelisih itu adalah yang di depan. Biasanya seperti itu. Dia lebih besar. Biasanya seperti itu. Nah, ini cara nulisnya seperti ini. Ya, ini cara nulisnya nih. X anggota A dan X anggota B. Ini irisan, sudah pasti. Tapi kalau diselisih, A dikurangi B, X itu anggota A. Tapi setelah diselisih, X itu bukan anggota B. Karena X hanya anggota A doang. Nah, seperti itu. X ini bisa apapun itu. Ini cara penulisan. Kalau ngomongin, Pak, X itu apa? X itu ya anggotanya itu. Angkanya itu ya. Itu belum apa namanya? Belum diketahui sebenarnya seperti itu. Bisa tulis apapun itu. Misalnya A 1 sampai 10 dikurangi B 5 sampai 10. Nah, A itu 1 sampai 10. Berarti B kalau dikurangi B itu antara 6 sampai 10, berarti 1 sampai 5 itu bukan anggota B. Seperti itu. Yang anggota B hanya 6 sampai 10. Tuh. Jadi X yang bukan anggota B 1 sampai 5. Nah, tuh. Ini cara menuliskan aja. Ini operasionalnya. Ini masih easy nih, masih awal-awal ya. Komplement. Ya. Dinyatakan A aksen. Nah, komplement himpunan A terhadap himpunan semesta U dinyatakan sebagai A aksen seperti ini. Ya. Komplementer. Ini rumusnya adalah A aksen sama dengan seperti ini. X anggota unionnya, himpunan semesta itu semuanya ya. Semuanya dan X itu bukan anggota A. Nah, produk kartesian ini seperti ini. Ini apa namanya? Dua himpunan A dan B dinyatakan sebagai A dikali B adalah himpunan semua pasangan terurut AB di mana A berasal dari himpunan A dan B berasal dari himpunan B. Simbol dapat dijelaskan sebagai rumus ini.
Ini masih penulisan, tapi nanti ketika sudah ada angka itu lebih aplikatif sebenarnya ya. Nah, ini gabungan union. Tadi yang saya sebutin tadi ini union. Dan ini irisan, ini selisih. Komplement tuh ini komplement. Jadi A itu ini komplement. Irisan. Loh ya, ini selisih. Seperti itu. Ini contohnya seperti itu ya. Nih. Oke. Semoga nggak ada puyeng-puyengan ya. Tapi ya kalau puyeng nggak apa-apa, diterima dulu. Nanti PPT saya share. Kalau nggak hari ini besok. Ingetin saya Mas Daniel ya. Saya takutnya lupa. Habis ngajar ini saya masih ngajar lagi soalnya satu kelas lagi. Siap, Pak, Semoga siap. nggak ya. Tuh. Ini himpunan. Walah. Oke, ini dan ini. Ini di operasi ya, ini operasionalnya. Ini awal dulu, kenapa operasional ini untuk sebagai dasar nanti pada saat kamu ngerjain. Kamu harus tahu, nah ini bagian atau bukan nih. Seperti itu. Wait, sebentar, saya silent dulu. Saya jawab Mas Prayoga dulu bentar ya, dari UT soalnya. Oke, sorry, balik lagi. Maaf ya, soalnya masalah absensi. Tadi agak puyeng, kasihan ntar absensi nggak ke record lagi ya. Tuh. Jadi saya lagi nyesain dulu absensi. Oke, lanjut. Lanjut sekarang pasangan urut. Pasangan urut di sini. Himpunan yang urutan-urutan anggotanya tertentu yaitu yang bernomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya disebut himpunan urut. Urutan. Nah, daftar anggota himpunan urut tidak ditempatkan di antara dua tanda kurawal, akan tetapi di antara tanda kurung biasa. Nah, beda. Kalau tadi himpunan, ini urutan, makanya beda tanda kurungnya. Jadi sebenarnya disepakatin aja, ya. Kan tanda kurung ada yang bentuknya kayak kotak gitu kan ada ya. Tuh. Tapi itu artinya lain lagi sebenarnya kotak ya. Yang model kayak kotak. Jadi himpunan kesepakatan internasional itu menggunakan kurung kurawal. Kalau urutan itu pakai tanda kurung biasa. Jadi kalau nanti ada kurung kurawal sama urutan itu beda artinya. Gitu ya. Tuh, ini dulu. Terus lanjut. Bila suatu himpunan hanya mempunyai 2 anggota, di mana satu anggota dinyatakan sebagai nomor 1 dan yang lainnya dinyatakan nomor 2, maka himpunan tersebut dinamakan pasangan urut. Nah, jadi event yang satunya lebih besar, kalau ide memang di urutan nomor pertama, ya harus di pertama. Kalau yang kedua ternyata lebih kecil, ya nggak apa-apa. Jadi pasangan urut 1,4 dan 4,1 itu beda. Contoh misalnya, pasangan urut 1,2,3. Jadi pasangan urutnya 1, 2, 3. Nah, itu beda sama pasangan urut 2, 3, 1. Beda sama pasangan urut 3, 1, 2. Jadi kalau urutan tuh harus urut. Seperti itu, ya. Itu. Jadi yang harus seperti itu. Kalau urutan itu tidak boleh dibolak-balik. Kenapa? Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 itu pasangan belum di pasangan urut ya, masih ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, kita urutkan dari kecil terbesar. 1, 2, 3, 4. Dari besar ke kecil 4, 3, 2, 1. Itu contoh. Tapi ternyata ketika ada artinya, oh, juara 1 itu adalah nomor 2. Berarti 2 yang pertama. Juara 2
Nomor 4 yang kedua. Juara 3 nomor 1 yang ketiga. Jadi urutannya adalah 2, 4, 1. Terakhir adalah 3. Jadi ada artinya. Makanya kalau ngurutin itu tergantung artinya apa dulu. Jadi nggak bisa sembarangan event itu angkanya urutan 1, 2, 3, 4. Kita langsung ngurutin masukin ke dalam kurung ini harus urut. Enggak juga gitu ya. Ini diinget-inget ya, pasangan urut tuh harus sesuai dengan maknanya atau urutannya. Event itu yang terbesar, terkecil, tengah itu di depan, it's okay. Yang penting harus sesuai urutannya. Tuh. Terus pasangan. Urut boleh memiliki anggota pertama dan anggota kedua yang sama seperti 1,1, 2,2, 5,5. Boleh. Tuh, pasangan urut. Pasangan urut ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Salah satu fungsinya nanti adalah pada saat kamu menggunakan titik koordinat. Titik koordinat itu nggak boleh dibolak-balik. Contohnya, titik koordinat di sumbu X. X itu yang mendatar ya. Itu berarti apa? X-nya itu apa? X-nya berarti misalnya X sama Y ya. Misalnya X-nya adalah 5. Ya berarti 5,0. Misalnya X-nya 2, 2,0. Y harus di belakang. Itu. Jadi ketika koordinat pada sumbu X 5. Nah, sumbu X5 berarti Y-nya harusnya 0. Kecuali apabila nanti ada sumbu X dan Y. X-nya 5, Y-nya 1. Nah, itu nggak boleh dibolak-balik. Karena ada artinya. Itu nanti untuk pasangan urut biasanya bisa dipakai di titik koordinat. Atau dalam mengurutkan sesuatu yang ada makna. Misalnya juara 1, juara 2, atau lebih besar, lebih kecil. Nah, atau siapa yang duluan. Nah, seperti itu. Ya, itu contoh. Sistem bilangan desimal. Nah, ini kita udah masuk sistem bilangan. Tadi pasangan urut. Sekarang sistem bilangan. Di sini kalian mengenal dulu basicnya sebelum ke mana-mana. Di dalam kehidupan sehari-hari, ini sistem bilangan yang bisa dipakai adalah sistem bilangan basis 10 dan dikenal dengan bilangan desimal. Biasanya desimal itu ya 0,2 koma lah ya. 2 angka di belakang koma, 0,25, 0,75. Jarang per per 1000 tuh jarang. 0,257. Nah, itu jarang. Kenapa? Itu memang hukum internasional sih ya. Jadi biasanya dibulatkan itu 2 angka di belakang koma. Biasanya gitu. Pak, kalau 1 angka gimana? Nah, itu tergantung kesepakatan. Biasanya sih dalam hukum ilmu ekonomi, saya sih sering nemunya itu 2 angka di belakang koma. Termasuk dalam riset, penelitian, 2 angka di belakang koma. Termasuk kalau misalnya standar des, misalnya kalau nanti kamu penelitian ada namanya T-tabel, ya, tabel uji hipotesis. Itu biasanya 2 angka di belakang koma. Tuh. Tapi bisa juga dibulatkan 1 angka bisa. Cuman hampir biasanya sih 2 angka di belakang koma. Kalau ngomongin portofolio sama investasi, itu biasanya kenaikan saham dan sebagainya 2 angka di belakang koma. Tuh. Kenapa? Biar tidak bias. Kalau 1 angka di belakang koma, di bawah 5, itu tetap jadi 5. 0,5 ke bawah, itu jadinya 0,5. 0,5 ke atas, 0,51 gitu ya. Atau 0,52 gitu ya. Itu naiknya jadi, kalau misalnya 0,5-nya ke atas ya, itu dibulatkan jadi 0,6, naik 1. Jadi kalau misalnya 0,57 gitu, jadi 0,6. Ya, itu kenaikannya sangat signifikan angkanya. Jadi just be careful ya itu. Makanya lebih senang tuh biasanya menggunakan 2 angka. Makanya per 10, basis 10. Ya. Kemudian 10 atau 100 biasanya. Kalau 1000 agak jarang. Bilangan ditulis dengan menggunakan harga tempat. Tempat dicaca dari letak tanda koma ke kiri. Tempat pertama mempunyai harga satuan 10 pangkat 0 atau 1, tempat kedua 10 pangkat 1, tempat ketiga 10 pangkat 2, ya 100, sampai dengan N dan seterusnya. Itu maksudnya adalah 0, berapa, seterusnya. Itu sistem bilangan desimal. Nih contoh. 45 artinya 4 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Sama dengan 4 kali 10 pangkat 1, 40. Tambah 5. Terakhir itu adalah yang paling kecil. Paling kanan paling kecil. Nah, ini contohnya seperti ini. Itu masih angka. Nah, kalau dicacah gimana? Jadi desimal ini. Misalnya 10 minus 1 jadi 1/10.
Tuh, contohnya 67,85. Paling besar dulu. 6 kali 10 pangkat 1, 60. Tambah 7 kali 10 pangkat 0, 7. Ini udah 67. Ditambah 8, berarti 8 dikali 10 pangkat 01, 0,80. Tambah 5 kali, sini harusnya pangkat minus 2. Ini salah, ini harusnya minus 2. Ini salah nih ya, di buku salah, minus 2. Jadi ada 5/100, jadinya seperti ini. Ini kalau dibuat cacahan, pencacah ya, atau bilangan cacah, seperti itu. Ini namanya bilangan cacah. Ada seperti ini bilangan cacah, dicacah, dipisah-pisah. Oke, nah itu sistem bilangan dulu yang desimal, sama ada pecahan atau pencacahan, ya, seperti itu. Oke. Mungkin karena ini Mat Eko, jadi mau nggak mau ya Pak. kita ngikutin ya. Ini agak Pak. saklek. Yes, silakan. Ini, Pak. Di screen-nya nggak ada berubah tadi, Pak. Makanya teman-teman mungkin ketinggalan yang Bapak Oke. jelasin angka-angka tadi. Nggak berubah tadi. Iya Pak, sama. Tadi waktu Oh, yang menjelaskan, ini. Yang ini ya? ya Yang harus nggak angka ubah tadi, ini Pak. ya? yang Oh. yang ini. Yang ini yang tadi. Iya. Ini, Pak. Oke, Iya, Pak, berarti maaf, saya nggak pikir bisa. laptop saya yang error. Nah, berarti saya nggak usah harus gedein ya. Karena kalau saya gedein itu tadi saya bilang, saya tuh kalau dibuat apa screenshot itu jadi screenshot apa slideshow itu pasti ngehang, jadi nggak bisa pindah gitu. Jadi saya pakai ini aja nggak apa-apa lah ya. Takutnya nanti nggak kebaca lagi nanti. Gini aja lah ya, Iya, Pak. pakai itunya. nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau saya slideshow apa itu lagi hang lagi nanti. Tapi memang gitu sih, memang nggak tahu kalau pakai Teams seringnya gitu. Oke, ini desimal ya. Balik lagi desimal ada cacahan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sih mungkin nggak terlalu banyak di fungsionalnya, usefulnya sih, utilisasinya agak kurang. Itu sih ya jarang lah. Untuk utilisasinya nggak terlalu banyak seperti itu. Cuman itu hanya untuk pengetahuan aja bahwa oh desimal cacah itu seperti itu. Itu aja nggak apa-apa. Oke, saya lanjut lagi sebentar. Nah, binar. Basisnya 10, bukanlah satu-satu sistem digunakan. Misalnya sistem bilangan dengan basis 2 digunakan pada kebanyakan alat komputer. Binar atau biner, sebenarnya biner ya, itu sistem bilangan biner itu hanya angka 0 dan angka 1. Seperti itu biasanya ya. 1, 0, 0, 1, 0, nah gitulah pokoknya. Itu kurang lebih itu. Nah, misalnya 1, 0, 1. Loh, kayak gini nih, 1, 0, 1. Jadi dia cuma pakai 0 sama 1. Ya, dan ada 2 juga seperti ini. Bilangan 1 0 1 1 punya harga ini binar nih. 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ya. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1. 1. 1 tambah 2 pangkat 1 2. Ya. 0 dikali berapapun hasilnya 0. 1 pangkat ini adalah 8. Jadi kalau 1 0 1 1 ya berarti 11 gitu. Jadi itu sebenarnya biner itu adalah cuma angka 1 dan angka 0. Cuman di sini kalau kita pengen membuat menjadi angka yaitu menjadi pakai 2 pangkat berapa seperti itu ya. Tuh, 2 pangkat berapa. Oke. Oke, ini ada bilangan biner. 1 0 1 0 1 0. Harganya berapa sih? Nah, kita buat dulu. Di sini berarti 1 2 3 4 5. Di belakang dia kan 1 pangkat 0 1 0 1 0 5. 1 kali 2 pangkat 5. Tuh, oke. Terus 0. Belakangnya ada berapa? 1 0 1 0 kali 2 pangkat 4. Oke, tambah 1. Di belakangnya 1 ada berapa? 0 1 0 2 pangkat 3. Nah, dikali 0 lagi 2 pangkat 2 karena cuma ada 1 sama 0. Tambah 1 dikali 2 pangkat 1 karena belakangnya cuma 1. 0 dikali 2 pangkat 0. Jadi berapa hasilnya? 42. Jadi dilihat gitu. Jadi kayak misalnya tadi 1011 1 jebret masukin sini dikali 2. 2 pangkat berapa, Pak? Belakangnya 1 tadi berapa? Ada 0 1 1 3. 2 pangkat 3. Gitu aja. Ya. Tuh. Di sini kalau di buku memang membingungkan antara kali sama plus, tapi selesaikan dulu yang kali baru di plus seperti itu. Jadi jangan bingung. Ini kalau menggunakan biner. Angka biner itu hanya angka 1 0 1 0 0 1 dan sebagainya. Itu aja. Nah, caranya gimana? Ya
1 sama 0 ini dikalikan 2, pangkat berapa? Ya, ketika kita ambil yang paling depan dulu, misalnya yang ini, 10, 10, 10. Kita ambil angka 1, berarti 2-nya pangkat berapa? Yang belakang ini kamu hitung berapa. Itu jadi 2 pangkat 5. Dan seterusnya kamu tambahin. Itu sih simple. Kalau useful-nya atau utilisasi dalam dunia ekonomi agak jarang. Ini biasanya untuk dunia computerized. Saya nggak pernah sih nemuin di dunia ekonomi, agak jarang. Tapi computerized ada pasti. Bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks inilah yang sering dipakai dalam ilmu ekonomi. Ada rumus, ada formula. Ya. Plus, kali, tambah, dan sebagainya itu termasuk dalam bilangan kompleks sebenarnya. Sudah masuk dalam bilangan kompleks. Karena apa? Karena itu sudah ada operasional. Ya, operasional perhitungan. Itu kompleks. Nah, di sini dalam Caca dalam menghitung manusia menggunakan bilangan-bilangan alam atau bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Digunakan untuk menambah, mengurangi, mengali, serta membagi. Cuma ada 4 ya. Tambah, kurang, kali, bagi. Pak, ada yang lain nggak ada. Pak, akar itu gimana Pak? Integral itu gimana? Itu adalah turunan dari tambah, kurang, kali, bagi. Ya, itu sebenarnya. Bilangan 0 dan bilangan negatif kemudian diciptakan. Ini historicalnya dulu, bilangan kompleks. Awal itu hanya bilangan alam atau bilangan bulat positif. Jadi bilangan alam itu atau bilangan bulat positif itu mulai dari 1 sampai seterusnya. Kok bukan 0? Enggak. Karena memang gitu sih. Konsensusnya gitu. Bilangan 0 dan bilangan negatif nih. 0 dan negatif kemudian diciptakan. Jadi 0 itu diciptakan kemudian ya. Agar dapat menghitung X dari persamaan AX plus B. Nilai A dan B merupakan bilangan alam sembarang. A sama B. Tuh. A sama B itu adalah bilangan alam. Bilangan alam tadi ya 1 sampai seterusnya tak terhingga. Terus bilangan bulat positif maupun negatif dan bilangan 0 merupakan himpunan bilangan bulat. Kemudian bilangan pecah diciptakan agar dapat menghitung nilai X dari persamaan AX min B sama dengan 0. Tuh. Jadi ada pecahan lagi nih ya untuk bilangan 0. Tuh. Jadi kalau ini tadi A plus X sama dengan B, A sama B itu adalah bilangan bulat. Tapi ketika AX min B sama dengan 0, disitulah adalah bilangan negatif dan bilangan 0 dipakai. Seperti itu. Kayak misalnya AX min B, ini minus ya. Biar tidak minus gimana? B dipindahkan ke sini. 0 tambah B. AX sama dengan B. X sama dengan B bagi A. Itu udah kompleks itu. Jadi X sama dengan B bagi A. Pak, B sama A apa, Pak? Balik lagi. Yaitu apa? Bilangan positif dan bilangan alam. 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu. Seperti itu ya. Jadi X ini sebenarnya adalah konstanta. Konstanta yang belum sampai sih ya. Nantilah. X ini adalah yang dicari ya. Saya jangan bilang konstanta dulu, itu masih nanti takutnya malah tambah bingung. Jadi A sama B ini dulu yang penting. A sama B itu adalah bilangan alam, ya, dan biasanya positif. Tuh. Negatif sama 0 itu kemudian untuk bisa melakukan suatu bilangan kompleks. Itu aja hanya historical angka aja ribet gitu ya. Padahal kamu kalau hitungan duit mah simple ya, cepet ya. Ya, cuman beda falasnya doang ya. Valutanya aja ya. Ya apa yuan sama rupiah. Kalau Jepang tuh apa sih? Yen, Pak. Yen, ya. Yuan mah Cina ya. Yen. Kan gitu doang ya. Nah, pada persamaan tersebut di atas, nilai A dan B adalah sembarangan bilangan bulat. Nah, dan nilai B itu nggak boleh 0. Jadi A sama B itu harus bilangan bulat. Ini ya rumusnya dari sini. Nggak boleh 0. Kalau 0 bubar semua udah, nggak jadi. Tuh, karena yang kita cari adalah X sebenarnya. Tuh. Nah, demikian dari setiap nilai yang diberikan kepada A dan B akan diperoleh suatu jawaban X. Bila tidak ada bilangan pecah, maka harga untuk X tidak bisa dijawab. Itu. Jadi gimana nanti ada prakteknya pada angka. Tuh, contoh. AX min B sama dengan 0. A adalah bilangan alam atau bilangan bulat positif
B adalah bilangan bulat positif. Paham ya? Sama dengan 0. X berapa? 2 bagi 3. 2 pindah sini jadi 2, dibagi 3. 2 bagi 3. Bilangan yang ditulis sebagai hasil dari dua bilangan bulat disebut bilangan rasional. Bilangan rasional dapat ditulis sebagai bilangan desimal berulang. Nih, 0,6 sampai seterusnya. Kalau dibuatkan 0,67. Tadi desimal ya, ingat ya. Pecahan 10 ya. Pecahan 10 itu 0,6. Ya, 0,6 itu pecahan 10, tapi kalau dibuatkan 0,7. Makanya biasanya menggunakan pecahan, makanya kita nyebutnya kan selalu kan persen. Persen itu kan per 100 ya. Jadi 100%. Nah, biasanya 100% itu kan sebenarnya 1 ya, 100 per 100. Jadi biasanya memang pakainya adalah persen. 10 atau 100. Jadi biasanya 0,67 jadinya. Tuh. Nah, bilangan rasional itu seperti ini. Kok bisa rasional, Pak? Karena 2 dibagi 3 bisa, 3 bagi 2 bisa. Ya nggak bisa, irasional adalah 2 dibagi 0. Itu agak sulit. Gitu ya. Itu. Atau dibagi tidak terhingga. Itu beda lagi namanya. Itu nanti. Irasional, bilangan rasional adalah, very simpelnya adalah bilangan yang masih bisa dihitung dan masih bisa dilihat, dihitung dan masih bisa dilakukan suatu operasi bilangan, operasi perhitungan bilangan itu masih bisa. Tapi kalau sudah irasional, nah itu udah susah, ya. Itu. Nah, ada di sini nih. Selain bilangan rasional disebut juga adanya bilangan irasional. Bilangan irasional, bilangan tidak rasional, udah pasti namanya tidak ya. Itu hanya kebalikan. Ya, permain kata ya, yaitu bilangan yang tidak dapat ditulis sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Seperti itu. Oleh karena itu, tidak dapat ditulis sebagai hasil bagi dua bilangan bulat, dengan sendirinya tidak dapat pernah menjumpai bilangan desimal berulang. Jadi nggak akan sampai ketemu bilangan desimal, entah berulang atau enggak, sama aja. Ya. Bilangan irasional dan rasional merupakan himpunan bilangan real. Semua tuh bilangan real. Nanti bilangan real ada lagi ya. Contohnya adalah keliling suatu lingkaran dengan diameter 1 adalah V, yaitu suatu simbol untuk angka yang nilainya 3,141592. Nah, ini irasional karena tidak dapat ditunjukkan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Tiba-tiba sudah ada angka seperti ini. Ya, itu. Ini irasional. Angkanya langsung muncul aja seperti itu. V jari-jari. Itu ada, itu rumusan biasanya ya. Tuh, cepet banget. Itu irasional. Kenapa ada irasional? Supaya kita itu dapat menyelesaikan suatu persamaan kuadrat yang bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Atau di sini mungkin ada AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Itu bisa juga. Ya. Jadi pokoknya ada persamaan inilah. Ada persamaan. Ini namanya persamaan kuadrat. Nyebutnya persamaan kuadrat. Nah, pada persamaan di atas, nilai A tidak boleh 0. Ini A nggak boleh 0. Kalau A-nya 0 ya udahlah. BS plus C sama dengan 0. Itu yang perhitungan tadi ya. Yang bilangan bulat tadi, bilangan kompleks tadi ya. Tuh. Jadi harus ada bilangan kuadrat, itu berarti ada dikuadratkan salah satunya. Walaupun X di sini X pangkat 1, tapi ya kalau ini hilang, ini 0 ya, 0 kali A0 dikali X kuadrat hilang, ya udah ini misalnya nggak ada nih, cuman BX plus C sama dengan 0. Ya tadi, bilangan kompleks tadi yang rumusnya AX min B sama dengan 0. Kan gitu. Tuh ya. Nah, kemudian akar persamaan dapat diperoleh dengan menggunakan kaidah seperti ini. X1 dan 2, ini kan ada 2X sebenarnya ya. X1 dan X2 sama dengan minus B tambah kurang akar B kuadrat minus min 4AC dibagi 2. Pak, kok bisa dapat gini, Pak? Ya, ini udah rumusnya ya. Pak, kalau dijelaskan lagi, tambah puyeng. Saya juga tambah puyeng jelasinnya. Ini sudah rumusan baku internasional ya. Kalau mau dicari, silakan kamu cari aja nanti di internet kok bisa rumusnya seperti itu. Kalau kita sih di sini ya ini sudah ada yang membantu menghitungkan ya. Tapi ini ada prosesnya. Saya udah pernah lihat nih prosesnya. Dan ternyata ada puyeng juga ya. Itu.
Kayak tadi V jari-jari tadi ya V ya yang pi 3,14 bla 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 tadi saya pernah lihat di internet itu ada rumusannya yang lingkaran dibolak-balik dibagi sama dengan itu ketemu 3,14 bla 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 itu ketemu. Itu agak mumet juga ya. Cuman bersyukurlah kita hidup di zaman modern sekarang ada hal tertentu yang biarlah itu menjadi suatu rahasia. Seperti itu ya. Kalau emang tidak mau menjadi rahasia, kamu cari sendiri ya. Itu puyeng juga nanti ya. Kalau saya sih mungkin ya sudahlah. Kita ngambil dari sini. Nah, bila diskriminan B kuadrat minus 4 AC lebih besar dari 0, maka akar-akar persamaan dapat dicari. Tuh, karena ada bilangan. Dapat dicari karena adanya bilangan irasional. Tapi kalau yang ini ya, B kuadrat ya minus 4AC kurang dari 0, yang atas ini kurang dari 0, maka supaya dapat persamaan diselesaikan diciptakanlah bilangan imajiner. Tuh. Bilangan imajiner apa lagi? Nah, nanti akan dijelaskan. Nih bilangan imajiner. I kuadrat sama dengan minus I. Nah, I pangkat 3 sama dengan minus I. Nah, ini adalah dari sini. Jadi kalau yang hasil atas ini ya, yang di dalam akar ini loh, ini yang dalam akar ini kan B kuadrat min 4AC, kurang dari 0. Kurang dari 0 tuh berapa sih? Minus pasti. Minus 2, minus 3, minus 4. Itu agak jarang. Makanya ketika kamu 25, kalau di akar berapa? 5. Ya, 625 di akar berapa? 25. Jadi jarang sekali, hampir nggak pernah kalau kita dalam hidup sehari-hari, ketika ada suatu angka di akar itu negatif, itu agak jarang. Ya, apalagi nilai-nilai di project itu agak jarang. Jadi ya di dalam kurung ini, di dalam akar ini itu harus positif sebenarnya. Makanya di atas lah 0, di atas 0. Itu. Kalau negatif, nih, kurang dari 0 kan negatif ya. Yang di dalam akar, jadilah imajiner. Tuh. I yang juga disebut dengan satuan imajiner. Besarnya I adalah I sama dengan minus akar minus 1. Ini imajiner. Tuh ya. Jadi kalau sampai minus 2, minus 3, agak sulit. Seperti itu ya. Misalnya, 144. Itu kan sebenarnya perkalian 12 kali 12. Nah, atau nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya, 10 kali 10. 100. 100 kalau di akar 10. Benar nggak? Ya bisa. Tapi bisa nggak Pak minus 10? Bisa nggak bisa. Kenapa? Bisa jadi untuk dapat akar 100 itu sama dapat 100 itu bisa jadi minus 10 dikali minus 10. Itu. Tapi dalam akarnya, dalam akar sini dia pasti positif nih. Nggak mungkin negatif. Kalau negatif ya imajiner. Ini agak sulit ya. Karena kalau dalam hukum matematika sih kemarin saya pernah lihat videonya di YouTube ya iseng-iseng aja angka imajiner ini udah dulu nih pada saat saya ngajar Eko, imajiner ini hampir tidak ada sebenarnya di dalam dunia real. Tuh. Kalau ada ya dia kok penjelasan sih hampir nggak ada ya imajiner. Maka dikasih imajiner. Pak, kok nggak nol aja? Nggak bisa. Nol itu adalah nol khusus. Makanya ketika itu bisa perhitungan menjadi negatif, agak sulit. Pak, bisa nggak? Bisa. Misalnya di sini B kuadrat kurangi min 4AC, bla 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 bla. Misalnya. Jadi minus 100. Akar minus 100. Ya imajiner. Kan kurang dari 0. Tuh. Kurang dari 0. Seperti itu. Minus 100 kan kurang dari 0. Enggak artinya kurang dari 0 itu adalah nilai negatif. Di garis kurva X sama Y, 0 ke kanan, 0 ke kanan itu positif, 0 ke kiri itu negatif. Pak, itunya dari mana sih Pak? Sebentar, saya kasih lihat dulu biar kamu paham kurva X ya. Bentar, saya carikan dulu. Kenapa sih? Oke, kita ngomongin area ya, area X sama Y. Bentar, saya stop sharing dulu.
Ini gimana sih ini? Share. Dan ini saya nge-share gimana ya ini? Oke, saya ambil ini contoh ya. Sumbu X sama sumbu Y. Nah, ini saya open new tab aja deh sebentar. Open image new tab. Bisa kelihatan 0 itu kalau ke kanan makin besar karena nilainya positif. Jadi kalau tadi hasil akar B kuadrat minus 4AC bla 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 kurang dari 0 itu berarti di sini Mas. Seret ke sini minus. Jadi minus 100. Even kalau 100 di akar adalah 10 kali 10, hasilnya 10. Kalau minus 100 gimana? Belum bisa jadi 10. Itu. Kan 10 kali minus 10 minus 100. Iya, tapi nggak bisa di akar. Akar tuh harus sama. Minus 10 kali minus 10 atau 10 kali 10 gitu ya. Jadi kalau ini dibawa di kiri sini itu hasilnya negatif. Itu yang tadi saya bilang kalau di akar apapun yang negatif di akar itu jadi imajiner. Nilai minus itu. Seperti itu. Ya. Tapi kalau yang positif di sini. Nih. Kalau positif itu bisa jadi koma bisa. Maka kamu di kalkulator kalau kamu minus di akar itu kadang agak error. Ada yang komputernya nggak kuat bisa error. Itu. Tapi ada juga yang bisa ngejawab. Beda-beda kalkulatornya. Kalau kalkulator yang agak lumayan itu bisa ngejawab. Tuh. Oke, itu sistem bilangan imajiner. Nah, contoh persamaan. X kuadrat plus 6X plus 13 sama dengan 0. Kenapa nih? Gimana nih? Nah, kita lihat. X12-nya apa nih? X-nya apa nih? Minus 6 ditambah plus minus. Nah, rumusnya kan tadi ya. Plus minus 36 kurangi 52. Kok bisa 36 kurangi 52? Kenapa, Pak? Ya, karena kan rumusnya kan ini ya. B kuadrat kurangi 4 kali AC. Kurangi 4 AC. Jadi kalau di sini B kuadratnya itu adalah 36. Ini 36 kan B kuadrat. Spread. Minus 4 AC. A-nya tuh berapa? 4 kali 62. Ya, A-nya kan 1 kali 62. Jadi 52 di sini ya. AC. A sama C. Nih, 13 di sini C-nya. Nah, terus kita ini rumusnya tadi ya, udah ada rumusnya. B kuadrat minus 4AC. Tuh. AC itu berarti A-nya 1, ya 4 kali A. 4 kali 1 kali 13. 13 kali 4, 52. Nah, sekarang kita lihat minus 36 plus minus berapa? Akar 16. Itu. Akar 16 itu gimana, Pak? Akar 16 ya bingung. Bisa aja ya 4 akar nih, akar 16 nih ya. Minus 1 atau yang kedua minus 1 sama ini. Nah, jadi agak puyeng jadinya ya. Itu. Jadi makanya ini akar ya. Ini akar, ini V ini akar. Akar 16 dikali minus 1. Itu. Akar 16 dikali minus 1. Akar 16 itu berapa sih? Nah, keluarin jebret. Tuh. Yaitu 4 kali akar minus 1. Nah, terus di akar lagi berarti berapa? 2. Jadi 2 akar ini. Tuh. Jadi sebenarnya minus 1-nya di belakang jadinya. Nah, karena I-nya ada imajiner di sini, maka X1, X2-nya adalah minus 3 plus minus 2I. Nah, inilah yang agak mumet nih I sebenarnya nih. Karena imajiner ya cuma I aja ya. Kalau udah I ya udah I. Nggak usah dipikir mau minus berapa, terserah lah ya. Gitu. Itu terserah. Jadi ya itu. Terserah apa namanya mau I-nya berapa terserah. Nah, sekarang X kuadrat minus 8X plus 17 sama B-nya ini ya. Tuh. Tambah minus 64 kurangi 68 ya. Tuh. Terus B kuadrat ya. B kuadrat minus 4AC. Ya, ini jadi 68. Hasilnya adalah nih. Seperti ini. Jadi ya ini 4 plus minus akar 1. Gitu. Oke, Pak, ini kok bisa jadi 2 kenapa? Ingat ya, di bawahnya dibagi 2.
Kan akar 4 itu, kan 16 kan akar, ini kan jadinya 4 ya, 4 akar minus 1. Terus dibagi 2, jadinya ya 2 akar minus 1. Itu. Ya, kalau akar 16 kan, kali 4 kan 16. Akar minus 1. Ini sama juga. Ingat semua dibagi 2 di bawahnya ya. Itu. 4 plus minus akar 1. Ya, berarti 4 plus minus I. Plus minus itu maksudnya apa sih, Pak? Plus minus berarti X1 sama dengan 4 plus I. X2, 4 minus I. Jadi kan itu ada X1, X2. Jadi ada X1-nya, ada X2-nya. Jadi X1, 4 plus I, X2-nya 4 minus I. Seperti itu. Ya, ini kalau ngomongin yang imajiner. Imajiner ini memang agak sedikit challenging sih ya. Tuh. Oke, ini saya selesaikan aja sistem bilangan. Sistem bilangan, ya kalau kita ngomongin bilangan rasional sama irasional merupakan suatu himpunan bilangan real. Ya, bilangan real dan imajiner merupakan himpunan bilangan kompleks. Paling tinggi itu kompleks. Himpunan bilangan kompleks dan himpunan bilangan ini dapat dilukiskan sebagai berikut. Bilangan kompleks itu paling gedenya. Kompleks, whatever itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada bilangan real sama imajiner. Tapi imajiner udah nggak bisa dibagi lagi karena akar dari minus berapapun itu imajiner, minus i. Jadi nggak usah dipusingin, ya i pasti. Nah, sedangkan bilangan real itu ada rasional sama irasional. Rasional itu adalah yang tadi 0, deret bla 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 sampai ketemu berapa. Kalau irasional itu tidak deret. Nah, rasional ada bulat, ada pecahan. Ini kurang lebih ya kalau kita ngomongin sistem bilangan. Nah, ini sistem bilangan nih. Bila R merupakan suatu himpunan seluruh bilangan rasional dan ABC adalah sembarang bilangan alam, maka dapat disusun kaidah-kaidah untuk operasional penjumlahan dan perkalian. Ini adalah kaidah-kaidahnya. Ya, kaidah tutupan. A plus B itu adalah anggota dari R. Pak, R itu apa sih? R anggap aja itu suatu himpunan ya, seluruh bilangan irasional. Itu. A kali B, kalau operasinya kali ya, itu adalah anggota dari R. Nah, kalau asosiatif itu seperti ini nih. Nih, operasional penambahan. Asosiatif itu biasanya ada kurung 1 dan ada 1 yang di luar kurung. Nah, seperti ini. Itu bisa jadi seperti ini. Ini operasional X-nya adalah seperti ini. Kalau kumulatif, itu seperti ini. A plus B sama dengan ini. Ini bisa. Ini kumulatif. Ini hanya menyamakan aja sih, rumus ya. Formulanya yang menyamakan aja. Identity plus itu seperti ini. Sama, dibolak-balik itu sama. Ya, dibolak-balik itu sama sebenarnya konsepnya. A plus minus A sama dengan minus A plus A sama dengan 0. Iya, benar. Ini dibolak-balik. Ya. Jadi nggak usah pusing. Ini hanya rumusan aja ya. Tuh. Distributif. Itu seperti ini. A kali dalam kurung B plus C. Sama dengan ini. Ya. Tuh. Ini hanya nanti bisa dilihat di buku sebenarnya. Nah, di sistem bilangan itu ada pertidaksamaan. Jadi harus dilihat bahwa biasanya dalam rumus itu adalah sisi kanan, sisi kiri adalah sama dengan. Itu kamu bisa ngerjain. Ya, bisa ngerjain. Jadi kamu bolak-balik akhirnya ketemu. Kiri sama dengan kanan, biasanya gitu. Itu kamu bolak-balik bisa. Jadi misalnya AX plus BX plus C. A sama B sama C-nya ada angka sama dengan 0 kan gitu. Nah, 0 ini bisa kamu ganti asosiasikan yang lain. Misalnya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang di bawahnya, misalnya, DX kuadrat plus EX plus F sama dengan 0. Berarti, kalau bisa kita asosiasikan sana sama dengan 0, berarti bisa kita jumlahkan ke bawah atau kita perhitungkan ke bawah. Jadi, yang AX plus BX plus C sama dengan 0, di bawahnya misalnya dx kuadrat plus e kuadrat plus f sama dengan 0 itu bisa kita kurangi. Jadi atas kurangi bawah bisa karena belakangnya sama dengan 0 sama-sama. Nah, cuman kalau periode sama itu nggak bisa kita kerjakan seperti itu. Itu yang agak ribet memang. Jadi di sebelah kiri sama kanan itu nggak sama. Jadi nggak bisa kita langsung kerjakan ya. Nah, sini ya, kebersamaan adalah suatu bilangan A dikatakan lebih besar dari bilangan B dan ditulis A lebih besar daripada B. Ini gini itu lebih besar ya. Kalau garis red itu B lebih besar. Hanya jika B lebih kecil dari A dan tulis B lebih kecil dari A. Kalau tanda gini kan kasih garis red di sebelah kiri K kecil. Berarti B lebih kecil dari A. Tanda
besar atau kecil disebut tanda pertidaksamaan. Di samping kedua tanda pertidaksamaan masih ada tanda lain, yaitu ini, lebih kecil sama dengan. Tuh. Dan lebih besar sama dengan. Itu ya, ini pertidaksamaan. Contohnya seperti ini sifat-sifatnya ya. Ini sifat-sifatnya nih, untuk pengerjaan bisa seperti ini nih. A lebih besar dari 0 jika A positif. Pak, kalau A negatif gimana? Tadi sudah ingat ya, sumbu X. Yang di sebelah kiri itu pasti kurang dari 0, yaitu negatif. Jadi jangan dibuat bingung. A lebih kecil dari 0, berarti dia negatif. A lebih besar dari 0, berarti dia bilangan positif. Selesai. Pokoknya di kanan angka 0, positif, itu udah pasti lebih besar dari 0. Kalau sebelah kiri, negatif, udah pasti kecil daripada 0. Tuh. Nah, bila A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Kan B-nya di tengah. Nah, ini aja. Jika 3 kurang dari 5, 5 kurang dari 9, maka 3 kurang daripada 9. Nah, jika A kurang dari B, maka untuk setiap nilai C berlaku A plus C kurang dari B plus C. Kok bisa? Ya iyalah, kan A-nya aja kurang dari B. Mau ditambah C kayak apapun, tetap aja lebih kecil. Nih, 3 kurang dari 5. Mau ditambah 2, kayak gimana pun, pasti akan lebih kecil daripada sebelah kanan. Itu. Ini adalah, kok kayak magic, Pak? Sebenarnya nggak magic. Ini memang matematika gini ya. Sudah pasti gini. Tuh. Bila A kurang dari B dan C kurang dari D, maka A plus C itu pasti lebih kecil daripada B plus D. Kenapa? A aja lebih kecil dari B, sedangkan C lebih kecil dari D. Jadi A di plus C itu udah pasti lebih kecil dibanding B ditambah D. Contoh, 3 kurang dari 5, 8 kurang dari 11. Kalau 3 ditambah 8, itu udah pasti lebih kecil daripada 5 tambah 11. Yaitu 11 kurang dari 6. Lebih kecil daripada 16. Itu. Ini rumusannya seperti ini ya, kalau kita ngomongin sistem bilangan. Nah, kalau sifat-sifat perdasaran lainnya di sini. Jika A kurang dari B dan C positif, maka kalau dikali kayak gimana pun juga, ya udah pasti kurang. Nama aja sifat dasar aslinya A kurang dari B. Mau dikali pun tetap kurang. Misalnya kali 2 nih ya. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Udah pasti kurang. Ya, itu. Nah, kalau dibalik, Pak. C-nya negatif. Gimana? Tandanya kebalik. Di sini. Jika A kurang dari B dan C negatif, maka A dikali C lebih besar daripada B kali C. Kenapa, Pak? Logika dasarnya adalah, contoh. 3 kurang dari 5. C-nya minus 2. 3 kali minus 2 itu minus 6. 5 kali minus 2 itu minus 10. Jadi ketika itu besar, kalau tadi di kurva X sama Y atau sumbu X sama Y, tadi sumbu X, yang di sebelah kiri 0, itu kan dimulai dari angka minus 1, minus 2, minus 3, seterusnya makin besar. Jadi kalau ternyata minusnya itu lebih besar, yaitu di sini minus 10, itu pasti dia lebih kecil daripada minus 6. Karena minus 6 ini mendekati 0. Jadi jangan sampai salah. Ya. Ketika, wah minus 10 sama minus 6, minus 10 lebih besar, salah. Karena yang paling mendekati 0 adalah minus 6. Apapun yang mendekati 0, kalau negatif, itu pasti lebih besar. Ya, ini biasanya itu yang salah itu pada saat koma. Saya sering nemuin itu mahasiswa-mahasiswi bimbingan skripsi itu salah. Minus 0,3 sama minus 0,5. Tuh. Besar mana kira-kira? Minus 0,3 sama minus 0,5 besar mana? 0,3 Pak. 0,3. 0,3 Pak. 0,3. Tapi kalau di mahasiswa itu kadang-kadang salah. Karena ngelihatnya 5 itu lebih besar daripada 3. Betul kalau positif. Tapi kalau negatif enggak. Makin dia besar, kalau negatif itu makin kecil sebenarnya nilainya. Jadi hati-hati ya. Nanti kalau kamu skripsi itu jangan sampai salah. Ya, skripsi itu ya. Tapi nggak tahu kalau skripsi apa enggak. Harusnya sih skripsi. Kalau tugas akhir ya mungkin lain ceritanya ya. Tuh. Nah, bila 0 kurang dari A kurang dari B, dan 0 kurang dari C kurang dari D, maka A dikali C itu udah pasti kurang daripada B kali D. Udah pasti. Ini udah pasti. Tuh. Itu udah pasti. Nih. Ya, ini nggak usah disanggah lagi ya. Itu aturannya. Harusnya ada pertanyaan nih, Pak, misalnya kalau yang tengah-tengah gini nih, atau yang seperti ini nih. Nih. Atau yang kayak gini nih.
Nah, A sebentar. Nah, misalnya ini A kurang dari B, maka berlaku C sama dengan A plus B kurang dari B plus C. Iya. Atau ini oke. Pak, gimana? Sorry yang tengah-tengah aja deh. Yang ini aja deh, yang tengah-tengah ini. Oke, bila 0 kurang dari A kurang dari B, 0 kurang dari C kurang D, maka A dikali C itu lebih kecil daripada B kali D. Nah, Pak, gimana kalau A dikali D, Pak? A dikali D dan B dikali C. Itu apakah lebih besar, lebih kecil? Nah, itu harus dihitung. Itu harus dihitung ya. Kalau itu nggak ada di rumus ini, itu makanya harus dihitung. Tapi kalau udah di rumus ini, udah pasti ketahuan. Ya, A kali C itu pasti lebih kecil. Tuh. Nah, itu kurang lebih. Nah, terus sistem bilangan di sini kita juga lihat ini yang saya bilang tadi apa namanya XY, sumbu X sama Y. Nih, 0. Ini sumbu XY nih. 0 ke kanan makin besar, ke kiri makin kecil. Minus 1. Minus 1 sama minus 0,5. Besaran minus 0,5 karena dia dekat ke angka 0. Seperti itu ya. Tuh. Jadi nanti bisa dibaca sendiri di sini ya, untuk ininya. Ini kurang lebih masih sama sih konsepnya seperti itu. Nah, kita ngomongin ada bilangan terbuka dan ada bilangan tertutup. Nah, kita ini arahnya ke situ sih ya. Nomor 2 sampai nomor 7, nih nomor 2 sampai nomor 7 tandanya lebih besar, dapat diganti dengan tanda kurang dari dan begitu pula tanda ini. Nah, sifat penting bilangan real yang lain adalah bahwa setiap bilangan real dapat digambarkan pada suatu garis lurus nih. Tuh. Terus ada titik nolnya. Nah, itu contohnya gini. Nah, bilangan-bilangan di atas, bilangan-bilangan di atas garis menunjukkan skala dan bilangan di bawah menunjukkan nilai bilangan. Maka A, ini A, ini A, sama dengan 3 bagi 2. Tuh. Kok bisa? Ini kan, alah. B, ini 7 bagi 2. Kok bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagi 2. Tuh. C minus 1 bagi 2. Tuh. Oleh karena setiap titik pada garis bilangan menggambarkan atau mewakili suatu bilangan real tertentu, maka suatu bilangan A dapat disebut dengan titik A. Titik A ya. Suatu bilangan yang nilainya terletak di antara dua nilai yaitu A dan B disebut dengan selang terbuka atau A ke B ditulis A, B dan didefinisikan sebagai bilangan terbuka kan seperti itu ya tadi. Nah, disebut selang terbuka karena X tidak pernah akan sama dengan A ataupun dengan B. Tuh. Jadi bilangan terbuka tuh berapapun aja itu ya antara A sama B seperti itu. Jika nilai X dapat menjadi sama dengan nilai A dan B, maka didefinisikan sebagai ini. Jadi A, B adalah nilainya X, simpulan X, A kurang dari sama dengan B, dan A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Seperti itu. Tandanya seperti ini ya. Ini tandanya ini. Beda lagi kotakan. Beda sama himpunan. Himpunan tadi kan yang ini. Nih, ini himpunan. Urutan beda lagi. Urutan kurungnya beda lagi. Nah, perhatikan tanda kurung untuk selang terbuka dan tertutup beda. Suatu kemungkinan dapat pula terjadi pada nilai X yang mungkin sama dengan nilai A, akan tetapi tidak pernah sama dengan B, atau sebaliknya. Tidak pernah sama dengan A, tapi dapat sama dengan B. Selang yang demikian, selang itu adalah range, jarak ya. Selang itu jarak atau range. Disebut dengan selang setengah terbuka atau selang setengah tertutup. Nih, setengah terbuka, ini tertutup ya. Pak, kok tertutup? Ingat urutan tadi ya. Urutan itu sebenarnya tertutup. Nggak boleh dibolak-balik ya. Nah, dia tertutup. Atau A, B, didefinisikan seperti ini. Sini agak ribet memang, cuman bagusnya adalah kamu akan jarang ketemu di ekonomi. Biasanya adalah kalau selang terbuka ya terbuka aja, X-nya, atau selang tertutup. Ya, kurung bulat itu biasanya. Jadi ini hanya pemahaman aja. Tapi kalau aplikasi agak jarang, di ilmu ekonomi agak jarang. Terutama dipakai di makro, mikro itu agak jarang ya. Tuh. Dalam beberapa kasus, nih, suatu bilangan mungkin tidak dipentingkan tandanya apakah positif atau negatif. Tapi yang dipentingkan adalah nilai absolutnya. Nilai absolut itu apa? Nilai angkanya. Don't care plus minus 4. Yang penting itu angka 4-nya.
Misalnya apa? Akar 16 tadi. Akar 16 itu bisa jadi plus 4 atau minus 4. Sama aja. Atau nilai mutlaknya 4. Itu contoh. Nah, nilai mutlak suatu bilangan real A ditulis dengan simbol ini. Seret ini nilai mutlak. Dan didefinisikan sebagai ini. Jadi X itu adalah mutlaknya jika X lebih besar daripada 0. Angka negatif jika X sama dengan kurang dari 0. Maksudnya gimana? Misalnya tadi ketemulah suatu persamaan bla 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 bla, hasilnya adalah akar 16. Nah, jadi bisa jadi kalau dalam kurva sumbu X tadi, X itu bisa kiri bisa kanan. Itu apa? X secara mutlak, secara absolut dia bisa 4. 4 dia bisa sama 0 kan? Atau dia bisa negatif 4. Misalnya X1 itu bisa jadi 4. Atau S2 sama dengan minus 4. Itu bisa. Nanti ada di persamaan. Jadi kalau ada di sistem bilangan seperti ini, kalau udah dihitung ya, rumus dari kompleks tadi nggak usah terlalu pusing minus sama plus. Itu hanya arah sebenarnya. Arah negatif itu ke kiri. Arah positif itu ke kanan. Nah itu sebenarnya adalah arah. Tapi yang dilihat adalah absolutnya. Nah ini tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena ini adalah yang dilihat arahnya, bukan angkanya. Kurang lebih seperti itu. Tapi nanti gimana Pak? Prakteknya ada nanti. Cuma not now ya. Kalau saya kasih sekarang, puyeng. Saya juga puyeng jelasinnya. Karena harus step by step ya. Itu. Nah kadang kalau ngomongin angka ini kita harus ada step by stepnya. Nggak bisa ngasal langsung jebret. Masuk ke sini, masuk ke situ. Nanti ada yang loss, ada yang miss. Itu dari saya. Semoga nggak puyeng dan tidak pusing. Ya. Nanti materi silakan saya diingatkan ya Mas Daniel. Tapi jangan sekarang. Karena kalau sekarang saya belum sempat PDF-in nanti. Itu ya. Nanti tolong diingetin saya aja. Ya malam boleh atau besok pagi boleh. Itu ya. Karena habis ini saya ada kelas lagi. Nanti kalau itu saya takutnya miss nanti. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Kira-kira ini siapa ya WhatsApp? Apa itu saya ya? Tidak akan. Oh, ini tuh dokumen. Oke. Kalau nggak ada ya untuk awal dulu ya. Semoga bisa menjadi insight semua. Oh, tadi ya screen belum berubah. Oke, kalau nggak ada, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak, coba dibaca sendiri aja. Sudah saya buat PDF PPT-nya itu lebih clear. Nanti kalau ada yang nggak itu tanyakan aja di WhatsApp grup ya. Semoga nanti bisa saya jawab seperti itu ya. Sambil jalan. Oke. Itu mendingan kan. Karena di sini dari tadi masuk semua pusing juga. Nanti dibaca ulang Nah, iya, satu-satu pasti. nanti pusing sama. Memang betul. Karena memang kalau ngomongin Eko itu ada banyak materi. Jadi kayaknya dipadetin jebret. Nah, dipadetin inilah ya. Kalian memang harus step by step ya, baca sendiri. Saya di sini mungkin hanya mengarahkan, ngasih contoh ya itu. Tapi untuk nanti UTS UAS saya juga nggak tahu. Kalau dulu sih saya tanya-tanya yang dulu ya semua sih sebenarnya nggak jauh beda dari buku sih katanya yang dulu. Cuma saya nggak tahu juga. Karena kalau Mat Eko ini karena ini strict ya matematika ya mau nggak mau sih namanya angka nggak bisa dibolak-balik ya. Ya 10 gitu ya. Nggak bisa 0,01 itu nggak boleh. 0,10 ya 10 ya. Atau pakai koma ya jangan sampai salah gitu ya. Kalau beda-beda dikit masih oke lah. Ya oke lah dari saya mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita tutup kali ya. Ini di open semuanya dulu. Ini saya lihat kepalanya udah direngang gitu ya. Udah puyeng semua sih nih kayaknya nih. Ada udah rambut dan sebagainya. Beda pada saat manajemen ya. Manajemen mungkin agak happy ya. Tapi kalau Mat Eko susah ya Mas. Karena namanya gaji 10 juta ya 10 juta ya. Nggak mungkin 10 juta jadi 1 juta ya. Beda 0 ya. Kan gitu. Bener nggak? Tambah puyeng kan. Kan kayak gitu. Kalau Namanya angka kan harus 10 juta jadi 15 juta seneng mereka, Pak. Ya itu. Makanya kalau 10 juta jadi 100 juta oke. Langsung resign keluar. Pak, Oh saya iya, Pak. resign Pak. Kenapa? Nggak ada Pak. apa-apa Pak. Udah resign hilang. Plus. Pak izin Ya, bertanya. gitu kan di akhirat. Yes. Di luar materi itu kan di situs si layar muncul soal diskusi ya. Berarti itu
mau di sisi nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa gitu, Pak. Kalau apa kalian latihan aja. Tapi Itu kalau buat minta latihan. Pak dinilai, ya saya nggak mau nilai ya gitu aja ya. Berarti buat latihan aja itu ya. Oke. Ya, kalau kamu pengen pakai nilai diskusi ya saya buatin gitu. Tapi tadi kesepakatannya nggak usah, bener nggak? Iya. Ya, itu Betul. tahunnya aja juga beda tahunnya. Waktunya kan beda. Gitu Oke, ya. Pak. Karena gini, sistemnya itu algoritmanya itu adalah itu dipakai barengan dan itu per waktu diganti-ganti gitu ya. Yang punya saya kayaknya udah hilang deh. Udah lama. Udah hilang kayaknya. Udah diganti sama orang lain. Tuh. Oke, gitu ya. Ya, Ya wes. Di open semua. Yuk open. Open cam. Ini cuma dikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tuh. 19 loh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 20, 21, 22, 23. Ini ada berapa anak sih? 23, 26. 3 anak hilang. 26, Pak. 26. Ya, Saya lihat 26. 26. Ini ada yang masih ada yang hilang nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke, nggak apa-apa. Saya ambil. Nah. Saya ambil ya. 1, 2, 3. Klik. Oke, I think is enough. Nanti saya kirim di grup untuk yang ininya ya. Terima kasih, Kak. Selamat sore. Ya, Pak. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Atau mungkin ketemu nanti sama pengantar bisnis. Saya nggak tahu. Ada yang ikut juga Nanti pengantar. Ketemu lagi, Pak. Pak. Ketemu lagi, Pak. Bisnis. Ketemu lagi nanti, Iya. Pak. Kita jam 8. Gila, kalian nih hebat banget ya. Loyalitasnya tinggi ya. Bisanya. Hebat. Pak, maaf mau tanya. Udah, begitu. Yes. Bentar. Di Silakan. luar materi. Ini setiap pertemuan nanti bakal dari staf PT-nya bakal nge-record ini enggak? Di Iya. sesi-sesi berikutnya. Jangan tanya saya. Saya nggak tahu. Jangan tanya saya. Bukan saya soalnya itu biasanya sudah ada sistem yang record sih. Kalau nggak dari apa admin, biasanya dari mahasiswa. Tuh. Biasa sih gitu. Saya nggak tahu itunya. Ntar tanyain aja sama perkuliahan ya. Karena dosen diminta jangan nge-record sebenarnya itu sih. Jadi yang nge-record sebenarnya antara mahasiswa atau admin gitu. Iya. Ya. Oke, baik, Pak. Ya. Oke. Kalau nggak ada, see you next week. Atau nanti kita ketemu lagi ya, malam. Ya, Oke, thank you. Iya, Pak. Selamat sore. Pak. Wabarakatuh. Makasih, Baik. Pak. Ya, Makasih, sehat-sehat Pak. semuanya. Nggak usah Makasih. panggilan. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin jangan keluar dulu.